Baiklah, perkenalkan nama saya Hermansyah Syanipar dengan NPM 2232 10569. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan ujian akhir semester well test. Kemudian pada soal nomor 1 diberikan sebuah data Q, BO, mu, porositas H, CT, dan RW. Dari soal yang tadi ketahui ini diberikan 4 pertanyaan. Itu yang pertama, estimasi kapan wellbore storage period akan berakhir. Nah, untuk menjawab ini, kita perlu memplot nilai delta P versus delta T di grafik. Sehingga dari grafik yang ditampilkan ini, kita mengetahui wellbore storage berakhir di titik 0,0912. Daerah ini terlihat jelas ketika ditarik sebuah garis lurus pada grafik, di mana titik yang berakhir menyentuh pada garis lurus inilah yang disebut wellbore storage. Nah, terlihat pada grafik ini nilai pada titik yang terakhir menyentuh garis lurus ini yaitu 0,0912. Dan kemudian berdasarkan analisis grafik, wellbore storage ini berakhir di T sama dengan 0,912. Hal ini ditandai dengan perubahan pola pada grafik log, di mana derivatif tekanan menunjukkan transisi dari dominasi penyimpangan fluida di lubang sumur ke pola aliran radial tanpa batas. Kemudian untuk menjawab nomor 2 juga masih menggunakan grafik ini, yaitu kapan infinite acting radial flow periode dimulai dan berikan alasan. Nah, berdasarkan pengamatan, periode infinite acting radial flow ini dimulai pada titik waktu T sama dengan 0,912. Nah, periode ini terjadi ketika pola aliran transisi berubah menjadi konstan, yang terlihat pada stabilisasi derivatif tekanan pada grafik log ini. Fase transisi sendiri adalah periode peralihan dari dominasi wellbore storage menuju pola aliran radial. Awal IRF ditandai dengan kurva derivatif tekanan sejajar dengan sumbu waktu atau membentuk garis horizontal. Terlihat pada grafik membentuk garis horizontal, ya, itulah dimulainya periode IRF ini. Kemudian pada periode IRF ini juga aliran radial tanpa batas mendominasi dan pengaruh wellbore storage telah berakhir sepenuhnya. Nah, periode ini sangat penting untuk mengetahui parameter reservoir seperti permeabilitas dan skin factor, karena data dari periode IRF ini mencerminkan karakter reservoir secara langsung tanpa gangguan dari efek penyimpangan sumur atau batas reservoir. Dengan mengidentifikasi dengan jelas, analisis tekanan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dan kemudian pada soal nomor 3, estimasi the permeability. Nah, untuk mengetahui nilai PWF1 dan PF2, kita perlu memplot chart dari data T dan PWF ini. Nah, ketika kita sudah memplotnya, maka akan didapatkan grafik seperti ini, di mana untuk PWF1 kita ambil dari waktu T sama dengan 1. Nah, di mana ketika kita melihat ini, pada grafik terlihat bahwa nilai yang menyentuh garis grafik ini adalah sebesar 935,12. 9,352, dan untuk PWF2 di T sama dengan 10 itu sebesar 928,121. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai M atau gradien digunakan persamaan ini. Kemudian sehingga ketika kita memasukkan formula pada Excel, didapatkan nilai sebesar min 7,002. Dan kemudian untuk mendapatkan nilai permeabilitas menggunakan persamaan ini, ketika dimasukkan formula pada Excel, didapatkan nilai
permeabilitas sebesar 2582,002 milidarsi. Kemudian pada soal keempat yaitu what is the condition of the well? Apakah ada terjadi kerusakan? Nah, kita di sini disuruh untuk mencari nilai estimasi skin factor. Nah, untuk mendapatkan nilai skin factor digunakan persamaan seperti ini, sehingga ketika kita memasukkan formula pada Excel didapatkan nilai skin sebesar 2,315259. Sehingga dari nilai skin ini kita analisa bahwa jika dilihat dari hasil skin lebih besar dari 0, maka sumur tersebut dapat dikatakan mengalami kerusakan, yang mana permeabilitas di area akan lebih kecil dari permeabilitas di reservoir. Sumur dengan skin positif ini menunjukkan adanya kerusakan yang berdampak negatif pada kinerja produksi dengan laju aliran fluida yang lebih rendah dibandingkan jika sumur tidak rusak. Analisa tekanan dari periode IARF ini sangat penting untuk mengidentifikasi nilai skin ini, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan untuk meningkatkan efisiensi sumur dan produksi. Mungkin untuk penjelasan dari soal nomor 1 hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.